Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi perkuliahan kajian IPS MISD yang mana pembahasan kita hari ini adalah tentang IPS, hubungan IPS dengan ilmu sosial. Nah, untuk lebih jelasnya silakan dengarkan dan amati seksama penjelasan Ibu. Berikut ini. Pembahasan yang kita bahas yang pertama adalah tentang pengertian IPS dan ilmu sosial. Nah, IPS seperti yang sudah dijelaskan minggu kemarin bahwa IPS itu atau ilmu pengetahuan sosial itu adalah kajian ilmu-ilmu sosial secara terpadu yang disederhanakan untuk pembelajaran di sekolah dan mempunyai tujuan agar peserta didik dapat mengamalkan nilai-nilai sehingga dapat menjadi warga negara yang baik berdasarkan pengalaman masa lalu yang dapat dimaknai untuk masa sekarang dan bisa diantisipasi untuk masa yang akan datang. Kemudian, sedangkan ilmu sosial itu merupakan ilmu yang terdiri dari disiplin ilmu-ilmu sosial yang bertaraf akademis dan dipelajari pada tingkat perguruan tinggi. Atau makin lanjut, makin ilmiah. Itu menurut Ahmad Sanusi. Nah, kemudian di sini kita akan melihat persamaan dan perbedaan antara IPS dan ilmu sosial tersebut. Nah, yang pertama dari segi pengertian tadi, bahwa ilmu sosial itu berkenaan dengan manusia dalam konteks sosialnya atau semua bidang ilmu yang mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, sedangkan IPS itu mempelajari dan mentelaah menganalisis gejala-gejala dan masalah sosial di masyarakat dari berbagai aspek kehidupan secara terpadu. Oke, selanjutnya dari segi ruang lingkup. Nah, di sini ilmu sosial dan IPS itu sama-sama mengkaji hal-hal yang berkenaan dengan manusia dan kehidupannya, yang meliputi semua aspek-aspek kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat. Jadi, persamaannya itu bisa dilihat dari segi ruang lingkupnya. Kemudian dari segi tujuan. Nah, di sini tujuan ilmu sosial itu adalah untuk menciptakan tenaga ahli. Ingat, untuk menciptakan tenaga ahli pada bidang ilmu sosial. Khusus ya. Nah, sedangkan IPS untuk membentuk warga negara yang baik. Kemudian dari segi pendekatannya, ilmu sosial ini bersifat disipliner, yaitu satu cabang ilmu saja. Sedangkan IPS adalah interdisipliner atau multidisipliner, yang mana terdiri dari berbagai macam rumpun ilmu, seperti sejarah, geografi, sosiologi, dan lain-lain. Kemudian dari segi tempat pembelajaran. Nah, di sini ilmu sosial ini dikembangkan di tingkat perguruan tinggi. Nah, di sini maksudnya tingkat perguruan tingginya itu adalah untuk kampus atau jurusan-jurusan terkhusus seperti jurusan sejarah, jurusan sosiologi, dan lain-lain. Itu yang Anda. Sedangkan IPS adalah dikembangkan di tingkat SD sampai perguruan tinggi. Seperti Anda sekarang masih mempelajari IPS, tapi IPS-nya dipadukan keseluruhan materinya. Itu ya. Kemudian, apa hubungannya IPS dengan ilmu sosial? Nah, di sini bisa Anda lihat bahwa ilmu sosial itu adalah ilmu-ilmu khusus di bidangnya. Ilmu-ilmu sosial itu sangat banyak bentuknya seperti geografi, ekonomi, kemudian politik, sejarah, dan antropologi, sosiologi, sosial, hukum. Nah, kemudian gabungan dari seluruh ilmu-ilmu sosial ini, materinya kemudian disederhanakan dan dijadikan ke dalam satu pembelajaran khusus
yang disebut dengan ilmu pengetahuan sosial. Jadi, ilmu pengetahuan sosial ini adalah penyederhanaan dari ilmu sosial. Nah, baiklah Ananda, untuk pertemuan kali ini pokok pembahasan kita cukupkan sampai di sini. Dan untuk evaluasinya silakan Ananda lihat soal-soal berikut ini. Kemudian silakan Ananda coba di rumah untuk menjawab soal-soal ini. Dan nanti akan kita presentasikan atau kita ulas atau kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sekian Ananda pertemuan kita kali ini, penyajian materi Ibu kali ini. Mudah-mudahan Ananda mengerti dengan materi yang sudah Ibu sajikan. Selamat belajar dan selamat menjalani aktivitasnya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.